Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani rutinitasnya ya. Di video kali ini aku mau share lagi rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga dan bagaimana juga cara aku menikmati peran sebagai seorang istri sekaligus menjadi ibu. Dan inilah kegiatan aku setelah bangun tidur. Seperti biasa, mandi dulu, kemudian sholat subuh, dan aku selalu menyempatkan untuk baca Al-Quran Mams. Walau hanya dapat lembar, tapi lumayan lah ya. Dan ini tuh udah sekitar jam setengah 6 pagi Mams. Jadi aku langsung aja deh pergi ke dapur untuk melaksanakan tugas-tugas di pagi hari. Aku juga harus gercep nih dalam melakukan kegiatan di pagi hari ini sebelum anak aku bangun. Di antaranya ini aku mulai dulu membereskan piring-piring kotor. Ini aku cuci piring dulu ya Mams. Kemudian nanti lanjut deh aku masak nasi. Setelah menikah, masak dan bebenah itu merupakan hal yang paling melekat ya Mams pada diri seorang ibu rumah tangga, dan itu harus dikerjakan mau tidak mau. Dulu waktu aku belum nikah, aku tuh sering banget menolak waktu disuruh untuk masak atau beberes Mams sama ibu aku. Nah tapi sekarang setelah ngerasain punya rumah sendiri, ya walaupun masih ngontrak, malah nggak tahan Mams ngelihat yang berantakan. Bawaannya tuh pengen cepet-cepet langsung beresin gitu. Kemudian ngelihat nggak ada makanan di dapur, itu kadang aku suka merasa bersalah banget Mams. Ya begitulah ya Mams, sudah menjadi seorang ibu sekaligus istri, maka dari itu kita harus menjalani peran ini dengan setulus hati dan juga harus ikhlas ya. Pasti semua akan terasa ringan kalau kita sudah ikhlas menjalankannya. Dan yang paling penting, kita itu harus merasa nyaman dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Jadi tidak ada tuh yang namanya beban. Kalau kita lelah dengan rutinitas ini, ya tinggal berhenti aja Mams sejenak. Kemudian kita bisa istirahat. Misalnya kita bisa me time dulu sebentar. Karena pekerjaan rumah tangga ini tidak ada habisnya ya Mams. Kalau kita kerjakan di pagi hari, semua sudah beres, nanti siang itu atau sore akan kembali berantakan lagi. Tapi supaya kita tetap waras, kita bisa ambil waktu istirahat ya Mams. Bahkan rumah kosong yang gak ada penghuninya aja itu bisa kotor dan berdebu ya Mams. Apalagi rumah yang ada penghuninya. Ya termasuk rumah kita ini Mams. Apalagi yang masih punya anak balita. Pasti baru juga diberesin udah acak-acakan lagi ya Mams. Nah maka dari itu kita jangan terlalu memporsir tenaga kita ya. Nah untuk menu hari ini aku lagi masak telur balado nih Mams. Padahal dari semalam itu aku udah ngerencanain telurnya tuh mau diceplok Mams. Tapi nggak tahu ya tadi subuh tuh aku tuh langsung tanpa sadar ngerebus telur, terus aku tinggal sholat subuh. Nah pas mau masak aku baru inget kalau telurnya tuh mau diceplok. Tadi tuh aku masaknya satset aja ya Mams, karena takutnya anak aku tuh keburu bangun. Nah masak itu bisa lebih cepat kalau kita sudah melakukan food prep terlebih dahulu ya Mams, atau merencanakan menu masakan untuk beberapa hari ke depan atau selama 1 minggu. Jadi menu telur balado ini tuh udah direncanakan sebelumnya ya. Makanya kalau pagi-pagi tuh aku langsung aja ambil bahan-bahannya di kulkas. Jadi nggak bingung lagi Mams mau masak apa. Karena terkadang kalau di pagi hari kita bingung menentukan menu masakan, ujung-ujungnya malah nggak jadi masak ya Mams. Dan jadinya nggak memulai-mulai deh aktivitas di pagi hari. Aku pernah tuh kayak gitu. 1 jam di dapur nggak kerasa banget, tahu-tahu anak aku udah bangun aja Mams. Jadi tadi tuh selesai masak aku lanjut mandiin anak aku dulu ya. Nah selesai mandiin, sekarang lanjut lagi beresin kamar tidur.
Biasanya kalau beberes itu aku utamakan kamar dulu ya mams, kalau anak aku udah bangun. Karena kalau semakin ditunda-tunda beresin kamarnya, nanti keburu anak aku tuh tidur siang tapi kamarnya masih berantakan. Nah, di sini aku juga sekalian mau ganti spray ya mams, karena kemarin tuh ada tumpahan susu formula di spray, jadinya harus diganti deh. Oh ya, kira-kira mams yang lagi nonton video aku lagi melakukan aktivitas apa nih? Apapun aktivitasnya tetap semangat ya mams. Untuk melakukan pekerjaan rumah tangga itu harus selalu diniatkan menjadi ibadah ya mams, agar lelah ini menjadi berkah. Karena ibadah itu bukan hanya sholat atau ngaji ya, tapi pekerjaan kita sehari-hari ini juga bisa kok bernilai sebagai ibadah asalkan niatnya yang benar. Nah, kalau moms punya masalah, rumahnya selalu berantakan, kemudian bingung mau memulai dari mana dulu, aku saranin untuk memulai dari yang lebih mudah dulu ya moms, karena biasanya setelah kita memulai beres-beres, semangat kita itu semakin kesana semakin membara ya. Atau moms juga bisa nonton video aku yang sebelumnya, judulnya itu tips sederhana agar rumah kita selalu terlihat rapi dan juga bersih. Nanti linknya aku simpen di deskripsi ya. Menurut aku, menjadi ibu rumah tangga itu adalah hal yang sangat keren sekali ya mams. Karena ibu rumah tangga itu dituntut untuk segala bisa. Seorang ibu rumah tangga itu bisa menjadi koki untuk keluarganya, kemudian bisa juga berubah menjadi cleaning service, atau bisa juga menjadi petugas pengatur keuangan, dan bisa juga jadi suster loh mams. Oh ya, ini tuh aku lagi ngejemur hordeng untuk kolong dapur ya mams. Jadi ini tuh punya ibu aku dan udah lama banget nggak dipakai. Jadinya dikasihin aja ke aku katanya biar dapur aku kelihatan rapi. Makanya di sini kalau hordengnya ini mau aku cuci dulu mams sebelum dipasang. Dan ini tuh udah sekitar jam setengah 8 ya mams. Ini aku lanjut nyapu dulu. Kontrakan yang aku tempatin ini tuh memang minimalis banget ya mams, tapi alhamdulillah masih ada kamar, jadi nggak terlalu berpetak banget. Walaupun kontrakan ini tuh minimalis, tapi ini tuh aku beres-beresnya atau bersih-bersihnya tuh agak lumayan ngos-ngosan mams. Makanya nggak kebayang ya kalau ada yang punya rumah besar itu gimana ya cara bersihinnya. Cara aku menikmati peran ini sebagai seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu adalah aku selalu membawa enjoy pekerjaan ini mams. Karena kalau nggak dibawa enjoy nantinya tuh jadi pusing sendiri ya mams, malah jadi sering marah-marah ke anak atau pak suami. Nah kalau misalnya anak aku main itu aku biarin dulu aja mams sampai dia tuh puas gitu ngacak-ngacaknya. Tapi nanti setelah anak aku selesai main baru deh aku mulai beres-beresin. Selain dibawa enjoy, pekerjaan rumah ini juga aku nggak pernah diambil pusing ya mams. Jadi kalau misalkan rumah ini udah aku beresin, udah aku sapu, semua barang-barang yang di luar udah aku masukin ke tempatnya lagi, tapi nanti misalnya akan berantakan itu nggak langsung diberesin mams, demi kewarasan aku, jadi aku kerjakan di besok harinya. Karena kalau nggak kayak gitu, itu akan membuat aku jadi capek sendiri ya mams. Dulu pas awal-awal anak aku udah bisa ngerangkak, kemudian udah bisa ngambil-ngambil barang yang ada di meja, diacak-acakin. Itu aku agak kewalahan ya untuk ngeberesin semua barang-barang karena aku tuh pengen kelihatan rapi terus ya di rumah itu. Tapi kalau dipikir-pikir namanya juga masih punya anak kecil ya mams, wajar banget kalau rumah itu berantakan dan rapi itu tuh nggak tahan lama gitu. Apalagi anak aku tuh sekarang udah mulai makin aktif, kemudian lagi seneng banget mengeksplor barang-barang apa yang belum pernah dia temuin atau dipegang, itu dia penasaran banget.
Jadi ya udah deh, pokoknya aku enjoy aja dan gak ambil pusing. Aku mikirnya biar dia belajar aja deh mams, supaya dia makin kreatif ya. Karena kalau anak ngacak-ngacak mainannya atau barang-barang yang ada di rak, itu sebenarnya si anak lagi belajar mams. Cara aku selanjutnya agar menikmati peran ini sebagai seorang ibu sekaligus istri adalah selalu bersyukur. Karena dengan peran kita sebagai seorang istri sekaligus ibu, kita jadi punya banyak waktu ya mams di rumah. Karena dengan kita berdiam di rumah, urusan rumah atau pekerjaan rumah itu bisa kita yang pegang ya mams. Kemudian urusan anak dan urusan pak suami juga kita yang handle. Lalu kita juga jadi lebih punya banyak waktu ya untuk membersamai anak. Kemudian kita juga bisa melihat langsung tumbuh kembang anak, dan kita juga bisa menyiapkan masakan untuk pak suami. Nah, dengan cara bersyukur ini, semua pikiran-pikiran negatif yang ada pada kita itu semua akan hilang deh mams. Jadi banyak-banyakin bersyukur ya. Pekerjaan rumah aku yang terakhir adalah menyikat kamar mandi mams. Jadi tadi kan aku selesai ngepel, sambil nunggu lantainya kering, aku sambil nyikat kamar mandi aja mams. Karena ini udah mulai licin ya, jadi mau aku sikat. Oh ya, sebelumnya tuh aku udah pernah bikin video tentang membuat cairan pembersih kamar mandi. Nanti mams bisa cek linknya di deskripsi ya. Kamar mandi juga jangan sampai lupa untuk dibersihkan ya mams. Karena tempat ini tuh yang sering kita gunakan ya mams, jadi pasti akan sering kotor. Alhamdulillah semua pekerjaan rumah udah selesai, dan ini anak aku tuh lagi disuapin sama papahnya mams. Karena anak aku tuh lagi GTM, jadinya pak suami tuh ngajakin makan sambil duduk di motor mams. Gimana aja deh ya caranya, yang penting si anak mau makan. Oke, segitu dulu aja ya mams sharing aku kali ini. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil ya. Terima kasih juga untuk mams yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.